desa itu selalu disorot media TV, koran. Itu kalau ada kejadian buruk, kalau ada longsor, kalau ada pencurian, kalau ada maling, baru masuk TV, baru masuk koran gitu. Kalau ada polisi ke situ baru masuk koran. Nah, ini kita pengen membalik itu dengan bagaimana caranya agar informasi yang keluar itu juga potensi-potensi yang baik, syukur-syukur kemudian bisa menjadi bagian dari pembangunan itu. Kawan kita di Riau, di Indragiri Hilir lebih tepatnya, desa itu adalah desa yang berada di pinggir sungai, di pedalaman, dan desa itu tapi sudah punya tata kelola yang bagus. Kita memang mencari desa yang aksesnya jauh, dan notabene di awal itu memang tidak dianggap sama sekali. Jadi kita punya tagline from zero to hero. Nah, sehingga memunculkan tidak hanya di kota sebenarnya kita bisa lakukan fasilitasi yang bagus untuk teknologi dan informasi dan komunikasi. Tapi di desa yang lokasinya jauh, jaraknya terpencil, juga kita berikan sedikit pendekatan bagaimana pengelolaan kawasan gambut juga erat kaitannya dengan penerapan TIK di desa. Salah satunya adalah bagaimana juga pemetaan desa berbasiskan teknologi, menggunakan GPS. Masyarakat paham menggunakan GPS dan masyarakat sekarang saat ini sudah mulai terbiasa dengan GPS. Staf kami di awal itu jangankan menggunakan komputer gitu kan, menggunakan mesin tik saja masih gagap. 00 27 titik 8 18. Oke. Kami coba untuk belajar, sekalipun kami tentang penggunaan GPS, tentang alat-alat pembuatan peta sendiri memang sebelumnya memang tidak ada pengetahuan di itu. Jadi berawal dari itu kami sempat belajar dengan teman-teman yang tahu tentang peta. Kami kumpulkan teman-teman warga, kami tawari, ternyata memang itulah yang diharap-harapkan di Desa Harapan Jaya. Kalau untuk manfaatnya bagi masyarakat yang sampai hari ini sudah dirasakan, salah satunya masyarakat sudah tidak pernah lagi akan coba-coba, walaupun itu masih kosong, misalnya lahan itu masih kosong, tidak akan coba-coba keluar dari batas apa yang sudah kita tentukan dengan desa sebelah. ya, kontak. Sebelah kiri ini kebun karet siapa ya? Dari titik 00278. Kita belajar bagaimana desa itu untuk berdaulat. Itu memulainya dari titik yang paling dasar adalah tentang masalah tertib administrasi kewilayahan desa. Nah, itulah makanya kalau dulu di Desa Harapan Jaya ini ada konflik-konflik lahan terkait dengan perusahaan dan lain sebagainya, ya alhamdulillah dengan kita masyarakat desa secara berpartisipatif membuat peta, kemudian peta itu legal secara legalitas hukumnya, ini menjadi kekuatan yang paling dasar untuk menjadi desa yang berdaulat, saya pikir, untuk bagaimana kemudian mengembangkan kawasan. Karena bagaimanapun peta dan kebijakan itu saya pikir tidak sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana juga early warning system terhadap fire prevention atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan menggunakan radio komunitas. Konflik itu yang sering terjadi apabila si tetangga
yang sudah lahannya membuka duluan dan sudah ditanami. Nah, setelah tanamannya tadi, nah sudah jadi, yang tetangganya pula ingin membuka lahannya yang di sebelahnya. Jadi setelah membuka lahan ini dibakarnya, apalagi di musim kemarau, kalau sudah panas itu di lahan gambut ini, kita tidak harus melihat api itu di atas. Kita melihat api itu di atas tidak ada, tapi di bawah dia akan berjalan. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Itu yang giliran yang sudah ronda tiap hari yang telah kita lakukan, kita berharap agar semua anggota MPA itu tetap melakukan partisipasinya terhadap kegiatan-kegiatan kita yang ada di desa kita. Nah, kita dirikan satu MPA untuk mengatasi dan menanggulangi kalau ada pun itu kebakaran yang terjadi. Dan yang kedua, agar MPA ini kita dari desa ini, dari pemerintahan desa bisa mensosialisikan kepada masyarakat akibat dan mudarat dari membakar itu sendiri. Dalam pekerjaan MPA ini sendiri, kita kan kalau masyarakat baratnya menemukan titik api. Nah, dari masyarakat ini bisa membuat laporan kepada kita, apakah itu melalui, kalau memang titik apinya malam, apakah itu melalui media yaitu yang ada di desa kita atau melalui radio komunitas. Kalaupun itu jaringan tidak ada, bisa melalui website. Kita memiliki website desa www.harapanjaya.desa.id. Kemudian kita juga harus berpikir bahwa website desa ini merupakan suatu wadah yang bisa kita informasikan informasinya kepada masyarakat, dan kita tidak mungkin secara pemerintahan untuk menutup mata bahwa sebetulnya apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat itu kan hal yang betul-betul memang berhubungan langsung dengan masyarakat. SE pas corona dong. Oh, itu langsung ST Dian. Ya, itu tulisannya. Kecepatan internet untuk akses itu kan masih minim. Nah, jadi kami gimana caranya untuk memperkuat sinyal dari itu operator biar bisa digunakan lebih leluasa, lebih enak. Iya. Nah, ini spot yang akan dipakai untuk mengelola website khusus di desa. Selain dari itu, hotspot ini bisa digunakan untuk masyarakat sekitar untuk bisa mencari informasi yang dia perlukan. Untuk melakukan tanaman polybed itu sebetulnya udah lama, sekitar udah tahun Pak, tapi belum seberapa banyak. Cuma karena juga mungkin 2014 entah tanggalnya, saya lupa Pak bulannya, itu sama Pak Kepala Desa bersama 20 peserta lainnya, itu diajaklah pelatihan ke daerah Jambi Pak, sama Bapak Kepala Desanya. Nah itulah, makanya di samping saya juga ada kawan-kawan lain yang berbuat untuk mencoba mengenal namanya hidroponik Pak. Hasil pelatihan di Jambi bersama Bapak Kepala Desa. Nah akhirnya dari sana saya berpikir apa ada di internet itu namanya hidroponik. Jadi setelah saya buka Google Pak, di situ ada kebetulan sekali Pak, di situ di daerah mana saya buka di internet ada ibu-ibu menciptakan bahwa di situ membuat 32 tanaman di tempat yang tidak begitu lebar. Mungkin puluhan meter persegi Pak, cuma itu aja Pak. Jadi saya ikut-ikut di situ Pak. Kebetulan Pak di depan rumah itu memang ada komputer, di situ memang disiapkan oleh desa Pak. Dan di samping itu saya buka di situ Pak, di samping HP yang ada itu.
Kalau charterannya segitu. Dari sini ke Malinau tuh kalau jalan agak santai sekitar 1,5 jam. Tidak ada aspal. Kita kebanyakan menghirup debu. Kalau listrik di sini ini itu terbatas dia. Dia sampai jam 12. Kita di sini sekitar 3 tahun lebih. Nah dulu desa yang lama Pak di bawah sana. Ini jalannya ke pinggir sana karena sering acap, banjir acap kita pindah. Memang semua kami di sini nih di kampung ini punya HP semua. Ya, setiap orang itu ada HP, setiap kepala keluarga lah ada HP semua. Jadi mau bikin bagaimana? Kalau turun Melinau baru dibawa. Kalau tidak diturun di Melinau disimpan. Nah, kalau mereka yang punya HP yang agak mahal sedikit, yang punya kamera, lah itu mereka hanya mendengarkan radio saja atau lagu, musik. Saya ini pernah pergi di situ waktu dibawa anak saya itu. Saya SMS, saya punya istri. Ya begitulah, sampai mau habis napas 2 kali. 2 kali istirahat di pinggir gunung itu Pak Bro, sampai di puncak itu. Baru kita bisa mendapat sinyal kalau ada. Kalau pagi kita di situ baru ada, kalau tengah hari tidak ada, kalau sore lagi baru ada. Kalau mau nelpon Pak, naik dari sini lah di atas puncak gunung yang ada daun. Pokoknya di puncak gunung itulah. Nah, pokoknya siapa-siapa saja yang mau datang, ya pokoknya yang penduduk di sini maupun orang dari luar sana, kalau dia suka tahu posisinya Pak, memang di situ, tapi kurang jelas. Ini rasanya luar biasa sekali. Nah, inilah namanya Bukit Sinyal, di mana warga Gong Solo jika dalam keadaan darurat mencoba mencari sinyal telepon. Dan seperti yang sudah sering disampaikan oleh warga, ini juga untung-untungan, mencari sinyal di sini juga untung-untungan. Belum tentu setiap saat dapat, karena ada jam-jam tertentu di mana mereka menunggu sinyal sampai berjam-jam baru kadang-kadang dapat. Jadi kadang-kadang pun tidak. Jadi sinyal ini datang dan pergi sesuka hatimu. Ini saya coba 2 provider.
Pertama Telkomsel, tidak ada sinyal. Dan yang kedua saya pakai XL, juga tidak ada sinyal. Tes guru kontrak pertama saya lulus, banyak sekali persyaratan yang ini. Jadi karena saya nggak tahu persyaratannya Pak, berkas-berkas saya itu nggak saya bawa semua, separohnya ya. Ternyata di situ diminta raport SD apa segala kan, karena kita belum tahu informasi. Sampai sana ya dikatakan nggak bisa ikut Pak, karena tidak memenuhi. Kalau saya naik kapan lagi ngambil kan? Berapa lama lagi? Waktu anak saya meninggal di Rumah Sakit Umum di Melinau ini kabupaten, saya tidak tahu karena sinyal tidak ada di sini mungkin ya. Jadi orang yang kasih tahu sama saya itu ada keluarga juga dari Melinau. Dia telepon ke Brau dulu di Blongan sana. Dari Blongan telepon ke Langap, itu ada sinyalnya. Baru keluarga dari Langap pakai motor kasih tahu saya sama saya di sini Pak. Nah jadi jam 1 malam baru saya tahu itu putri saya sudah tidak ada sama saya. Masalah jaringan, suka tidak suka Pak, kita harus turun ke kota karena itu sangat dibutuhkan orang pusat. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang diadakan Menteri Pendidikan sekarang ini, harus memakai online. Untuk komunikasi telekomunikasi ini antara kecamatan maupun kabupaten susah, tidak bisa terhubung kita, kecuali kita turun ke kota. Kalau sudah sampai ke Malinau baru bisa ada jaringan, kita bisa nelpon kemana-mana kalau ada yang kita mau telepon kan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup berglori. Contoh misalkan ya, yang disiapkan oleh Kominfo, salah satu programnya adalah perbatasan. Kita tahu perbatasan Kalimantan, ya, dari mulai Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, ya, itu belum ada BTS, belum ada komunikasi kecuali ujung-ujungnya. Kita sudah lakukan uji coba dengan pemerintah daerah sana, ada 5 desa yang paling luar dari Indonesia, yang paling dekat ke Malaysia. Gubernurnya, Pemprovnya menyediakan tower. Kemudian kita tinggal bawa yang namanya, tinggal minta operator. Itu sudah live, bayangkan di sana. Jadi bayangkan, di remote area, di jauh sekali kita bangun gitu. Targetnya 2016 pertengahan ada 115 desa yang paling luar, yang paling dekat ke Malaysia yang harus kita bangun BTS-nya. Ya kalau harapan saya sih, masa desa yang begitu ada di pelosok udah berupaya ingin maju, masa dari pihak pemerintah tidak punya keinginan gitu. Memang tidak efisien ketika zaman modern seperti ini, sudah ada IT, laporan harus manual ataupun harus dengan bentuk fisik. Kalau itu memang itu ada kebijakan menggunakan IT, saya yakin justru lebih memudahkan kita. Mungkin bukan kami lagi yang kelola, akan ada generasi berikutnya yang seperti kami untuk mengelola TIK Umero supaya tampil lebih maju dan lebih bermanfaat bagi warga. Yang paling terbesar adalah bagaimana pemerintah, baik itu kecamatan, kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional, itu juga menjadi pensupport bagi desa-desa yang hari ini jelas-jelas berhadapan dengan
segala ketidakdayaan mereka untuk keluar dari keterbatasan tadi. Saya berharap kepada kita semua atau pemerintah daerah kami ini supaya mendengarkan suara masyarakat yang paling lemah seperti kami ini di perbatasan. Ada alat itu mau dipasang di daerah desa kita itu hari dari Dinas Perhubungan itu tower, tetapi mereka cabut pindah ke desa Starap. Sampai sekarang pun ada fungsinya, kita pun tidak bisa terjangkau, alat itu belum bisa bisa dihidupkan tower itu. Sampai sekarang kita beginilah. Dulu bilang pemerintah Kabupaten Malinau ini itu diusahakan untuk membuat satu jaringan di sini, tower di sini antara Adio dengan Gongsolok katanya. Nah, ini sampai hari ini juga pun belum ada juga.